Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-niyatu utawi niat. Iku salasu darajatin, telu piro-piro pangkat. Ingkanat lamun ono opo as-sholatu sholat iku fardhon sholat fardu. Wajaba mongko wajib opo qasdul fi'li nejo agawe sholat. Wajaba mongko wajib opo qasdul fi'li nejo agawe sholat. Wa ta'yinu lan nentokaken salat. Wal fardiyatu lan kefarduane salat. Wa ingkanat lan lamun ono opo sholat ono iku nafilatan sholat sunnah. Muaqqatatan kang duweni wektu. An-niyatu tawi niat iku salasu darajatin, telu piro-piro derajat. Ingkanat lamun ono opo as-sholatu sholat iku fardhon sholat fardu. Wajaba mongko wajib opo qasdul fi'li nejo agawe sholat. Wa ta'yinu lan nentokaken sholat. Wal fardiyatu lan kefarduane sholat. Wa ingkanat lan lamun ono opo sholat iku nafilatan sholat sunnah. Muaqqatatan kang duweni wektu. Karo tibatin koyo sholat rawatib. Sholat rawatib itu qobliyah ba'diyah. Au dzati sababin utawa sholat kang duweni sebab.
Wajaba mongko wajib apa qasdul fi'li nejo agawe salat. Wa ta'yinu lan nentokaken salat. Wa ingkanat lan lamun ana apa salat iku nafilatan salat sunnah mutlaqatan kang den mutlakake wajaba mongko wajib apa qasdul fi'li nejo agawe salat. Fakot hale bloko itu saja. Al fi'lu kang utawi nejo salat al fi'lu utawi kang jeneng nejo salat iku usolli lafat usolli wa ta'yinu utawi nentokaken salat iku zuhron lafal zuhron au asron utawa lafad ngasron. Wal fardiyatu utawi kang aran kefarduan wal fardiyatu utawi kang aran kefarduan iku fardon lafal fardon. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya perihal tentang niat sholat. Kemarin sudah kita terangkan pada pasal sebelumnya tentang wajibnya niat dalam sholat. Ketika kita mau sholat, maka terbagi menjadi 3 kategori. Satu, ketika sholatnya sholat wajib. Sholat wajib ialah sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu namanya sholat wajib. Ketika kita hendak sholat wajib, maka ketika kita niat harus melakukan 3 hal. Apa saja? 1, qasdul fi'li. Qasdul fi'li kalau bahasa niat kita yang paling populer dengan lafaz usolli. Artinya apa? Aku mau sholat. Yang kedua, ta'yin, menentukan sholatnya. Sholat apa? Subuh ke, zuhur, asar, maghrib, isya ke. Maka ketika kita bibir kita
mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati kita wajib menentukan 3 hal tadi. Aku mau sholat. Terus sholatnya apa? Fardunya apa namanya? Subuh, duhur, asar, maghrib atau isya, salah satu. Ketika kita Allahu Akbar, dalam hati kita harus membawa 3 hal tersebut. Pertama, qasdul fi'li. Dalam bahasa kita usolli. Kemudian takyin, takyin terserah fardu ke, sholat, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, terserah. Sholli fardus subhi. Lah, ini berarti kita sudah sholat usolli subhi atau usolli subha. Itu 2. Yang ketiga, fardiyah, kefarduan. Ketika kita melafadzkan Allahu Akbar, maka hati kita harus mengucapkan 3 hal tersebut. Ketika sholatnya sholat wajib, usolli fardo zuhri misal, usolli fardol ngasri, berarti usollinya tentang qasdul fi'li, fardonya tentang kefarduannya. Subhi atau ngasri dan seterusnya namanya ta'yin. Itu ketika kita sholat fardu. Yang kedua, ada lagi sholat. Di situ diterangkan ingkanat nafilatan muaqqatatan. Niat sholat yang kedua ketika kita hendak sholat, tapi sholatnya sholat sunnah yang mempunyai waktu. Contoh qobliyah, ba'diyah. Itu namanya sholat sunnah yang mempunyai waktu. Artinya ketika kita mau sholat, ketika kita melafazkan takbiratul ihram, hati kita wajib menentukan qasdul fi'linya, kemudian ta'yinnya, qobliyah subuh atau qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, terus ba'diyah isya. Itu dua-duanya harus kita ketekan dalam hati kita. Allahu Akbar, kita mau sholat sunnah qobliyah subuh misal, berarti usolli sunnahnya tidak usah, cukup usolli qobliyatas subhi. Adapun kok kita masukkan sunnata qobliyatas subhi, itu lebih utama. Tapi paling tidak usolli qobliyatas subhi atau ba'diyatal zuhri. Usolli ba'diyatal zuhri, qobliyatal zuhri. Itu namanya sholat sunnah yang mempunyai waktu. Awdzati sababin, utawa sholat yang mempunyai sebab. Termasuk sholat sunnah tarawih, usolli rakaat tarawih. Nah, itu namanya karena punya sebab khusus bulan Ramadan. Kalau witir itu ada yang mengatakan sholat sunnah mutlak, tapi ada yang mengatakan sholat sunnah rawatib. Kalau saya lebih baik usolli rakaatil witri. Artinya
Walaupun kesunahannya tidak harus kita cantumkan, tapi baiknya kita jelaskan ketika kita sedang takbiratul ihram. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan. Yang ketiga, derajat yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak termasuk di dalamnya tahajud. Tahajud itu sesudah kita tidur, walaupun sedikit, tapi malam kita sudah tidur itu sudah termasuk tahajud, walaupun baiknya sekitar jam 2-an. Tapi sebelum jam 12 kok kita sudah tidur, boleh langsung kemudian tahajud itu termasuk sholat sunnah mutlak. Berapa jumlahnya? Lah itu namanya sholat mutlak, terserah mau berapa. Syukur sampai 8 rakaat itu yang paling masyhur. Atau bahkan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, kalau tahajud itu sampai 600 rakaat. Dipastikan kita tidak bakal bisa. Sebab kalau toh kita bisa asuk-asuk semaput. Minimalnya 2 rakaat. Ketika kita ketemunya dengan sholat sunnah mutlak, maka yang wajib kita masukkan dalam hati kita cukup lafaz sholli saja. Termasuk di syukril wudu. Sudah kita wudu, sunnahnya kita sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat mutlak utawa tahiyatul masjid. Kita masuk masjid itu kita disunnahkan. Terserah mau qobliyah asar atau qobliyah zuhur atau qobliyah subuh, boleh sekaligus diniatkan satu kali. Misal kalian masuk masjid sebelum subuh, kita niatkan pertama niat qobliyah subuh, nomor loro niat tahiyatul masjid, yang ketiga nolak sunnah tobat, boleh tidak apa-apa. Sekaligus sekali jalan 3 sholat dilampaui. Wah. Padahal umum 2 rakaat. Intinya ketika kita sholat sunnah mutlak, kita cukup dalam hati mengatakan sholli, karena itu memang aturan seperti itu. Tidak yang tanya lagi. Ada yang tanya? Silakan. Ya. Misal kita lagi sholat asar misal. Terus tiba-tiba kita di waktu maghrib gitu tuh. Kicik-kicik maghrib gitu. Ya maksudnya niatnya sholat salah niat. Kalau salah niat itu wajib diulangi dari awal. Misal dongetan niatnya maghrib, tapi niatnya kok nang ati asar, lah itu harus diulangi lagi. Ya terserah, bahkan sampai salam. Assalamualaikum, mau asar apa ya? Nah, ya harus diulangi lagi. Walaupun sampai menjelang salam hamidum majid. Dilah imamnya urung salam. Tapi kayak petang-petang yang mau asar apa ya? Nah, itu
wajib diulangi sholat lagi. Itu bahasa fikihnya namanya sholat mu'adah, sholat yang dilakukan kembali, diulangi kembali. Wajib diulangi lagi. Niatnya maghrib kok niatnya asar itu, padahal niatnya maghrib, tapi mau kayak peta-petanya asar apa ya, ini wajib diulangi lagi. Terus ketika terjadi semacam itu, maka ingkang dipun pendet ingkang jenengan yakin mawon. Misal maghrib nengati sinyong kayong nembe rakaat apa ya? Lah berarti tambah serakaat lagi. Misal katon wis 3 lho. Lah berarti ndak usah nambahi lagi. Tapi nek ngomongnya kok katon nembe loro apa ya, berarti kurang 1. Misal isa ya berarti nambahi lagi 2 rakaat lagi. Nah, terus sing teng ati mantep niku sing diatung. Terus misal maghrib kan salate 3 rakaat. Nggih. Lah barang tahiyat terakhir kinyong sih kayong wis 3 apa loro. Lah berarti wajib nambah rakaat lagi. Lah itu menawi teng mriku kedot-kedotsanipun sak mangkenipun begitu hamidu majid saenipun nambahi kelawan sujud sahwi. Terus misal samunipun 2 rakaat yakin bahwa yang 2 rakaat berarti kurang 1 rakaat, misal maghrib berarti tambah 1 rakaat lagi supaya genep 3. Lah mun hamidu majid terakhir sujud sahwi malih. Niate jenenge sahwi kelalen. Dadi mau kelalen sih masalahnya. Jadi ketika terjadi kayak gitu makaten pokoknya ingkang dipun etang ingkang paling yakin. Misal kok yakinnya loro berarti kurang 1 agar maghrib. Kok apalane isa berarti 6 loro berarti kurang loro begitu. Loh berarti kakeknya sudah meneng mantep nengati 6 loro sing mantep kok. Terus sing detang ingkang mantep pripun? Misal kok mantep ke 1 ya berarti loro mani arep maghrib. Ya kakeknya ora mantep loro kok. Mantep ke 1 kok. Jadi yang dihitung yang paling mantep. Terus yang lain? Tahajud itu artinya sholat sesudah mandi, sesudah tidur. Walaupun sekalinya pantat lep gitu cukup. Jadi tahajud itu sesudah tidur. Belum tidur namanya bukan tahajud, namanya mungkin tasbih lah, mungkin lah terserah yang mau dikendaki. Misal sholat subil wudu kah, yang jelas selain tahajud sesudah tidur malam. Hitungannya malam apa? Maghrib. Begitu maghrib, nuwun sewu banyak yang kemudian begitu maghrib les turu. Emut jam 9 isya sekaligus maghrib, sekaligus tahajud itu boleh. Walaupun masih jam 9. Karena apa? Turune bar maghrib. Pokoknya salat tahajud itu harus sesudah tidur. Terus yang lain? Anak mawon berarti awak-awakan badan itu mawon. Pokoknya yang terbersit dalam hati kita yang pertama yang dihitung. Ketika kemudian kok aduh kayaknya wis 3 lah, 3 itu berarti besokan awak-awakan sampai jimani.
Jadi yang terbersih pertama itu yang dihitung. Adapun selanjutnya tidak dianggap lagi. Jadi yang pokoknya mang-mang itu yang terbersih pertama itu yang dianggap. Yang keduanya itu sudah tidak dianggap lagi. Yo, kita ngeyel harus. Ayo untuk terlurus kok. Nah, iya. Semoga sekali kedek kan. Wah kan terus telu kok. Ada pun mau lorot terus terserah kamu terus telu kok. Tapi pokoknya yang dihitung yang kemantepan hati sendiri. Ada pun orang lain terserah. Mau 1 ke 4 terserah, pokoknya harus telu kok. Ya enggak, pokoknya semua kan ngedane dewek kan. Mantep ke dewek kok kan. Walaupun sing saksi katakanlah 10, lebih lorong otak kok. Anjing telu kok, semua kan kudu kaya dewek kok telu kok. Lah langsung aja tambahin. Ya kalau apa iya tambah lagi satu lagi. Satu kali lagi, senajan nun jauh sudah wiridan. Wiridan misal subhanallah, 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 tapi urung pindah madhep, masih menghadap kiblat. Sikit kan oke. Dia kan beloro. Ya kalau begitu nambah sekali serokaat lagi, walaupun wiridan. Lantur maksudnya jelas urung entut jelas terus utuh maning masih menghadap ke kiblat walaupun sudah apa namanya sejengkang lanjut itu tidak masalah. Sekali lagi solusinya sesudahnya dinambah sujud sahwi lagi. Maksudnya? Ya. Kudu tambah bahwa kan yang nengati wapi telu berarti kurang hijmani. Adapun takbir salat fitri itu kan yang 7 itu sunnah. Tidak pun tidak apa-apa. Jadi yang utama yang takbiratul ihram. Adapun yang 7 berikutnya itu hanya sunnah. Sunnah pun hanya sunnah hayat, bukan muakkad. Jadi sunnah itu ketika sholat Idul Fitri itu kan takbiratul ihram, dilanjutkan 7 takbiran lagi. Itu yang 7 itu hukumnya cuman sunnah. Sunnah pun hanya sunnah hayat. Artinya ketika kita tidak melakukan yang 7 itu sudah tidak terkenai sujud sahwi dan lain-lain. Tapi ketika sholat jenazah di hati kok masih rasanya telu atau 2 bahkan ya nambah lagi 2 kali lagi. Terus yang lain? Ya, silakan. Maksudnya? Itu masuk sholat rawatib. Atau bahkan kalau sholat ghaib itu maksudnya malah sholat wajib itu. Sholat wajib. Sholat ghaib kan misal niat sholat Gusti A sing nang Lampung misal. Ya sudah, berarti itu masuknya sholat yang sholat wajib. Terus
Lah nuwun sewu mboten namung lagi antri. Dados donga-donga niku mangke niki niku saene angger kiambekan. Angger ku akeh batire anu lebih-lebih lagi antri baiknya seket-seket sat-set. Aja Allahumma bayyid wajhi kesuwen. Maksudnya anu kudu kepek maning nang sakala yang suwen maning. Allahumma ala suwen maning. Jadi pokoknya kalau tadi yang kita disunahkan baca doa-doa ketika membasuh wajah dan lain-lain itu ketika kita sendirian. Ketika kok kita antri baiknya jangan menggunakan doa-doa tersebut. Ya cukup nengati bae lah gitu. Terus yang lain? Maksudnya? Lah kalau sudah ada kalamul adami atau omongan-omongan orang biasa, itu baiknya dimulai dari yang pertama lagi. Karena sudah ngomong, apa iya sih? Itu kan namanya kalam adami, kalam manusia. Nah itu kalau sampai terjadi seperti itu, berarti baiknya diulangi sholat lagi. Walaupun kita masih menghadap ke kiblat. Ini kan lebih lorong. Sudah kalau baiknya, kalau begitu baiknya malah diulangi sholat lagi seperti yang pertama. Terus, ya. Yang termasuk sholat sunnah yang mempunyai sebab apa? Sholat sunnah yang mempunyai sebab. Sholat sunnah yang mempunyai sebab diantaranya witir. Witir kan sholat terakhir tuh. Terus apa namanya tarawih. Itu sholat sunnah yang mempunyai sebab. Bahkan ada yang mengatakan tahajud juga. Karena apa? Sebab isturu sirah itu bahkan ada yang ngomong termasuk tahajud, termasuk sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha ada yang mengatakan itu sholat sunnah mutlak biasa. Tapi ada yang mengatakan itu termasuk sholat sunnah sendiri. Artinya berarti dhati sababin termasuknya. Yang dua ini sebab sholat sunnah duha termasuk. Jadi duha, tahajud, witir, terusan tarawih itu salat sunnah yang mempunyai sebab. Terus apa lagi? Kalau istisqa sama gerhana? Lah termasuk istisqa juga. Istisqa, gerhana bulan maupun gerhana matahari itu termasuk istisqa. Itu dhati sababin juga termasuk itu. Apalagi yang lain? Ngangen-ngangen artinya sholat. Ya sudah, baiknya nggak usah ngangen-ngangen, langsung aja. Lah memang baiknya ketika kita sholat itu memang ngangen-ngangen artinya. Tapi ketika kok akhirnya nglambiar, baiknya nggak usah dangan-dangan artinya. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu kan kesuwen biasanya malah nglambiar. Jadi pokoknya kalau nglambiar baiknya jangan diangen-angen. Tapi kalau nggak nglambiar memang baiknya diangen-angen. Jadi kalau nglambiar baiknya jangan angan-angan, tapi kalau tidak nglambiar malah baiknya seperti itu, namanya hudur, menghadirkan sholat seakan-akan menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya hudur. Itu baiknya memang seperti itu. Tapi ketika nglambiar baiknya malah
Jangan. Terus apa lagi katanya tadi? Ya, oke. Yang tadi yang sujud sahwi. Nah, sekarang kita posisinya jadi imam. Nah, orang itu ini rakaat ketiga kan kita yakin di rakaat kedua. Terus apa? Nambah tadi nambah rakaat tadi gitu. Ya, betul. Nah, mungkin kan sujud sahwi lah itu makmumnya direct sahwi atau Nah, makmumnya baiknya si makmum ikut sujud sahwi. Makmumnya baiknya. Kalau tidak ikut sujud sahwi karena yang itu imam saja, maka ada berbeda pendapat. Baiknya ada yang mengatakan harus mengikuti imam. Ada yang mengatakan, wong orang ngerti apa kurangnya mau masalah kok. Tapi ternyata si imam berdiri lagi, kan menambah rakaat lagi misalnya nih. Nah, berarti si makmum kalau terjadi seperti itu, si makmum baiknya tetap ikut sujud sahwi. Baiknya. Kok tidak apa-apa. Karena kadang-kadang sih apa tengok malah aku pelangap-pelong lah sudah kan dapat aja melu salah mengko terus dua kali dong sujud 2 kali kan 2 kali sujud sahwi berapa? Lah, masa sujud cuma sekali. Itu mah sujud tilawah barangkali. Kalau salat subuh hari Jumat itu namanya sujud tilawah. Itu kalau sujud tilawah cuma 1. Kalau sujud sahwi 2 kali. Berapapun hitungannya sing hitung-hitungan salah miki kakek betul itu sudah. Berapapun pokoknya yang dihitung cuma 2 kali. Yang lain? Ya, baiknya malah tahajud, qobliyah, ba'diyah, duha semuanya dikodoni bagus, bagus sekali itu. Misal malam-malam dongeng, biasanya tahajud. Tapi awan-awan, aduh, nyong dereng pembangunan tahajud sudah dikodoni siang tidak apa-apa. Jadi tidak hanya duha, qobliyah, ba'diyah, tapi kalau ba'diyah, misal kalian masuk ke masjid, zuhur, langsung sholat zuhur. Nanti setelah sholat zuhur kita sholatnya ba'diyah zuhur sekaligus ba'diyah qobliyah zuhur. Ya tapi kan sudah ya yang namanya qobliyah dan ba'diyah itu hanya istilah saja. Selama dia masih dalam waktu zuhur, keduanya tetap dinamakan ada bukan qodho. Walaupun qobliyah zuhur tetap dihitungnya ada walaupun sudah sholat zuhur, namanya qobliyah zuhur tapi dilakukan setelah sholat zuhur, tetap namanya ada. Kalau qodho itu sudah asar, itu namanya ada qodho. Tapi selama masih dalam waktu zuhur tetap namanya ada bukan qodho. Kalau qodho itu kalau sudah lewat waktu namanya qodho. Di tahajud, duha, dongen, nyong awan-awan duha, tapi saking sibuke akhirnya maghrib mumpung lagi waktu nakah ngodoni duha mau enggak apa-apa. Tapi yang kober seperti itu biasanya orang pati akeh biasanya. Apa kober kaben kober biasanya?
biasanya ora biasanya. Tapi barangkali ada seperti itu. Tadi yang tanya, baiknya seperti itu. Kudus tahajud, terus di kudus siangnya ada awak, tenang aja. Terus yang lain. Iya. Jadi ghaib itu kan artinya tidak di depannya. Nah, kalau apa namanya sholat ghaib itu tidak harus apa namanya hari itu juga. Namanya ghaib. Jadi besok, lusa lagi boleh semaunya. Bahkan sudah setahun yang lalu, yang lebih ngerti kayak mati kan yang ghaib lebih ngerti masalahnya. Oh ternyata kayak mati ya wis langsung ghaib. Nah, enggak apa-apa. Itu tidak harus saat itu juga, tidak harus saat itu. Terserah kapan pun boleh. Yang intinya adalah sholat itu tempat yang paling mustajab untuk minta kepada Allah. Itu namanya sholat. Kapanpun asal tidak ada larangan sholat. Jadi baiknya kita perbanyak sholat dimanapun, terserah apapun sebabnya. Jadi misal kita masuk masjid, baiknya setiap masuk masjid kita melaksanakan tahiyatul masjid. Intinya adalah sholat itu afdhalul mawdu'in. Bagusnya tempat untuk meminta kepada Allah adalah sholat. Baiknya malahan kalau bisa setiap keadaan teruslah perbanyak sholat. Ya dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh salah satu sahabatnya, ya Rasulullah, jadikan kami kelak bersama engkau di surga. Ada satu sahabat minta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam supaya bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya baiklah kalau begitu, tapi aku minta kepada kamu perbanyak sujud, perbanyak sholat. Itu permintaan Nabi kepada salah satu sahabatnya dan termasuk kepada kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagusnya terus perbanyak sholat dimanapun. Terus yang lain, maksudnya enggak sama sekali. Sholat ghaib boleh saja. Sangnya lagi senengnya sholat sih, sholat terus seneng sholat boleh, enggak apa-apa. Tapi sholat ghaib itu cukup sekali. Jadi kalau sudah ghaib lagi, ya berarti namanya bukan ghaib. Lagian sholat ghaib itu syaratnya persis kayak sholat Ada berapa? Ada berapa takbiran dalam sholat jenazah? 1. Membaca takbir yang kedua. Yang ketiga, mendoakan si mayit. Yang keempat, mendoakan si mayit. Jadi sholat ghaib itu sama dengan sholat jenazah di dalam rukunnya. Terus jadi sholat tarawih itu kan dua. Dan bahkan yang namanya sholat tarawih itu
kan 20 rakaat. Kalau kurang dari 20 rakaat namanya bukan sholat raweh. Misal, mohon maaf, kayak kaum sebelah kan sembahyangnya wulu, mohon maaf Muhammadiyah kan sholatnya 8 rakaat. Lah padahal kalau traweh itu 20 rakaat. Berarti kalau hanya 8 rakaat kok terus kemudian kita ngeyel itu traweh, itu bukan namanya sholat traweh, nama sholat malam. Gimana? Nambah kiambek, kedah nambah kiambek kok nambah wulu sih masalahnya. Misal Muhammadiyah kan wulu tok Muhammadiyah, berarti kurang 12 rakaat maning. Kan begitu. Karena kalau kepengen sholat raweh berapa? 20 rakaat. Kalau sholat malam itu terserah. Boleh 8, boleh 6, boleh 4, bahkan boleh 2 rakaat cukup kalau sholat malam. Kalau tapi sholat raweh itu 20 rakaat. Jadi misal nuwun sewu kita mau pada Muhammadiyah, mereka cuma 8 tuh terawihnya. Lah maka nambah dari 12 rakaat lagi. Terus ya nah ini jadi masalahnya per hari ini. Banyak khususnya yang muda-muda ini kan agak agak sholat dengan HP, ada loading, kesuwen loadingnya. Nah kalau seperti itu maka kemudian terjadi, sering kita lihat itu di masjid itu, loh, suwe banget, sebulan lagi loading sebulan. Loh, kalau selama masih satu napas, Allahu Akbar loading tidak apa-apa. Tapi ketika kemudian Allah lagi lah, berarti beda cerita kalau begitu. Beda cerita. Maka baiknya sebelum sholat kan kita malah baiknya kan membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril khannas, allati yuhyidu nas minal jinnati wan nas. Karena ya apalagi zaman sekarang, lagi zaman-zaman begini banyak sekali orang yang loading suwe banget. Makanya baiknya ketika kita mau sholat disunahkan membaca Qul a'udzu birabbin nas supaya tidak loading. Karena kalau loadingnya kesuwen jadi lodong. Terus yang lain. Wajib witir itu sesudah sholat isya. Tetapi witir itu bisa sesudah isya langsung, bisa sebelum tarawih, tidak apa-apa. Intinya sesudah sholat isya. Adapun kok dilakukan isya langsung, tidak apa-apa. Tapi baiknya, karena dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, autiru, yang intinya adalah jadikan sholat akhirmu ada sholat witir. Artinya apa? Berarti baiknya habis isya tarawih dulu dan lain-lain, baru terakhir witir. Tapi ketika malam kau tahajud lagi tidak apa-apa, kan beda waktu, beda tempat, salah satu barang. Jadi yang witir itu intinya sudah sholat isya langsung witir boleh, kok di sela-sela sholat yang lain monggo. Tapi baiknya memang ketika ketemu dengan tarawih isya, tarawih baru terakhir witir. Terus yang lain, kalau tidak ada kita tutup.
Ya. Ya, ketika di tengah sholat jenazah, kok kelalen kesupi ya. Lah itu ketika kasusnya ketika sholat jenazah kok kesupen, kita baiknya yang kita yakini kan takbir pertama dipastikan sudah Fatihah, yang kedua kita pastikan sudah selawat. Lah biasanya yang kesupen itu 3/4 biasanya. Tapi itu ada terjadi, atau bahkan yang terjadi dari awal, ya berarti mulai dari pertama yang baik. Jadi ketika kok terjadi seperti itu, sudah yang namanya aja manusia, jenenge menung, dan boleh-boleh saja kesupen, kelalen boleh. Karena manusia memang ma'ul khotowan, Indonesia tempatnya lupa dan lali. Lah adapun malaikat lah orang lalen nih. Cukup? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.